Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 518. Apa yang mereka teriakkan? Apakah mereka berteriak bahwa mereka akan menerobos gerbang kota kita? Sial, bisakah ini ditembus? Hanya beberapa ribu orang saja. Tahukah mereka bahwa penyeimbang di belakang gerbang kota itu adalah gajah raksasa? Penjaga di gerbang kota adalah Yuli. Dia menunjuk kedua beban penyeimbang dan tidak bisa berkata-kata. Secara teori, gerbang kota ini tidak bisa dibuka dari luar, kecuali jika diserang oleh pemain yang kekuatannya jauh lebih besar dari gajah raksasa, maka tidak ada cara untuk menyerangnya. Orang-orang Qiang ini saling berdesakan di luar. Nyatanya, hanya lapisan kayu luar gerbang kota yang lepas, namun lembaran besi di dalamnya masih utuh. Oleh karena itu, Yuli dan yang lainnya terlihat tidak bisa berkata-kata. Orang-orang di menara kota sangat sibuk. Semua orang sibuk membunuh orang Qiang, tapi Yuli dan beberapa orang lainnya tampak sedikit bosan. Meski di desa Chenjia sudah larut malam, masyarakat di sini tidak tertidur karena ketakutan, kegembiraan, atau hal lainnya. Bagaimanapun, pada dasarnya tidak ada yang bisa tidur malam ini. Semua orang di luar melihat ke arah pintu masuk desa. Lampu di pintu masuk desa terang benderang, dan suara pembunuhan terdengar nyaring. Gelombang serangan Qiang datang satu demi satu. Saat suara gedoran di gerbang kota terdengar, suasana hati orang-orang di desa juga meningkat. Kepala desa tua dan sekelompok orang tua di desa sedang menemani para siswa di akademi dan menyaksikan kegembiraan. Para siswa sangat gugup, tetapi tuan-tuan akademi relatif tenang, terutama dekan akademi Wang Hongwen dan hakim pengadilan Qiu Bailu. Mereka sama persis seperti biasanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tapi nyatanya, hati mereka juga panik. Bagaimanapun, orang-orang Qiang yang menyerang desa di luar adalah yang paling ganas. Malam ini, jika desa itu direbut oleh mereka, maka puluhan ribu orang di desa itu mungkin akan ditangkap dan diperlakukan seperti domba berkaki dua. Meski memiliki kepercayaan yang besar pada Chen Ce, meski ia sangat yakin dengan pertahanan Chen Jiachuner. Tapi kekhawatiran tidak bisa dihindari. Dekan, apakah suara benturan itu berasal dari gerbang kota kita? Apakah gerbang kotanya stabil? Iya dekan, kenapa kita tidak memblokir gerbang kota? Jumlah kita banyak, apakah kita membiarkan gerbang kota dirobohkan? Saya juga bisa menggunakan busur silang, dekan, mohon beri izin dan biarkan kami menggunakannya juga. Yang paling antusias tentu saja adalah para siswa akademi. Mereka telah berusaha membujuk Wang Hongwen untuk mengizinkan mereka ikut perang sejak awal perang. Namun Wang Hongwen telah memerintahkan akademi tersebut ditutup, dengan mengatakan bahwa selama dia masih hidup, mustahil bagi para siswa untuk pergi dan ikut berperang. Kalian adalah pelajar, dan tugas mempertahankan desa Chenjia belum menjadi giliran kalian. Bacalah buku pelajaran kalian baik-baik. Wang Hongwen memarahi semua orang dan meminta semua orang untuk belajar saat ini. Meskipun semua orang tidak dapat membacanya sama sekali, Wang Hongwen memulai dan meminta semua orang untuk mulai membaca dari 3 karakter klasik, dan para siswa hanya dapat mengikutinya secara tidak sadar. Bergembiralah semuanya. Kalian tidak harus ikut berperang sekarang, tetapi kalian dapat menggunakan suara kalian untuk memberitahu para prajurit di depan bahwa kalian adalah pendukung terkuat mereka, dan beritahu para prajurit bahwa mereka melindungi talenta yang berguna. Dalam hal ini ngomong-ngomong, mereka akan punya kekuatan bertarung yang lebih tinggi, jadi tolong bicara lebih keras. Raungan Qiu Bailu bergema di seluruh akademi, dan para siswa di akademi sepertinya menemukan sesuatu yang berbeda. Mereka membuka mata mereka satu per satu, dan kemudian mengangguk dengan tajam. Suara membaca perlahan-lahan menjadi semakin keras. Suara bacaan keras dari para siswa di akademi terdengar, dan suara tersebut menembus seluruh desa Chenjia, membuat banyak penduduk desa memandangnya dengan antusias dan benar-benar merasa bagian dari desa Chenjia. Itu sampai ke telinga orang-orang Qiang San juga Chen Ce. Hahaha, anak-anak ini sebenarnya sedang membaca sutra 3 karakter. Lumayan saudara-saudara, ayo semangat. Di belakang kita, masih ada sekelompok anak-anak yang sedang belajar dan menunggu kita melindungi mereka. Tapi jangan khawatir, kita tidak bisa membiarkan orang Qiang masuk, kalau tidak, aku tidak akan setuju kelompok bocah ini jika ada yang salah yang terjadi dengan mereka, hahaha.
Tawa heroik Chen Ce terdengar, dan sebagai tanggapannya adalah deru tawa dari semua pemanah. Tawa itu penuh kebanggaan dan semangat. Bunyi bacaan ini sungguh penuh keajaiban, membuat setiap orang semakin semangat untuk melawan musuh dengan gagah berani. Ketika orang Qiang mendengar suara itu, mereka merasa sangat marah. Beraninya domba berkaki dua ini meluangkan waktu untuk belajar di bawah serangan kita. Sialan, kita harus menghancurkan menara mereka dan membunuh semua bocah nakal ini. Otak sarjana paling enak. Sekarang biarkan mereka membaca lebih banyak. Semakin banyak mereka membaca, semakin enak bagi kita. Saudaraku, bunuh. Kamu tidak bisa membiarkan orang meremehkan kita seperti ini. Binatang buas ini berani meremehkan kita. Kita harus membuat mereka membayar harga karena meremehkan kita. Membunuh. Gelombang demi gelombang orang Qiang datang dengan niat membunuh mereka, bahkan ada yang datang hanya untuk bunuh diri. Suara para pelajar ini membangkitkan niat membunuh dari orang-orang Qiang yang buta huruf ini, di dalam masih bisa membaca seolah-olah mereka tidak dianggap sama sekali. Ini sangat memalukan. He Tian menyipitkan matanya, dan cahaya berbahaya muncul di matanya. Sepertinya sudah waktunya mengerahkan senjata rahasia. Jika kita tidak bisa memanjat menara, ayo kita langsung menerobos gerbang kota mereka. Kirimkan perintahku dan biarkan tim bis keluar dan biarkan banteng gila menjadi liar. Perintah He Tian diteruskan oleh kroni-kroninya, dan kemudian di akhir rakyat Qiang, dalam tim yang dilindungi secara diam-diam, seekor binatang raksasa dilepaskan. Binatang raksasa ini sangat besar sehingga dapat mengguncang bumi saat berjalan. Terdapat dua buah tanduk tajam di bagian atas kepalanya, yang satu panjang dan yang satu lagi pendek. Bagian atas tanduknya yang runcing dilapisi dengan tembaga terus bersinar dengan cahaya metalik. Ini badak yang beratnya beberapa ton. Badak adalah perwakilan standar hewan dengan kulit dan daging tebal, dan sangat berhati-hati. Selama Anda mengacaukannya, ia akan bergegas dan menjatuhkan Anda tanpa ragu-ragu. Di alam liar, tidak ada hewan biasa yang akan memprovokasi badak, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan, bahkan gajah raksasa yang lebih besar dari mereka mungkin tidak mau memprovokasi mereka, kecuali gajah jantan, gajah besar lainnya tidak mau memprovokasi mereka, bahkan tidak berani berpikir bahwa dia bisa menang melawan badak sebesar itu. Jika memulai perkelahian dengannya, kita akan mendapat masalah, lagi pula tidak akan mudah jika terkena tanduknya yang tajam. Pada saat ini, ada seorang pria Qiang yang duduk di belakang badak ini. Ini adalah Master Binatang He Tian. Dia diandalkan untuk mengendalikan badak. Sekarang setelah He Tian memberikan perintah, Master Binatang itu terus melambai dengan cambuk di tangannya. Dia mencambuk pantat badak sambil menyesuaikan arahnya dan menuju ke arah gerbang kota desa Chenjia. Orang-orang Qiang di sepanjang jalan terkejut dan segera menyingkir. Seorang pria yang tidak beruntung tidak punya waktu untuk menyingkir dan ditanduk sampai mati oleh badak hingga terbang. Ia meninggal dengan mengenaskan, ketika badak tersebut mendorongnya, ia menggelengkan kepalanya. Badak bercula runcing berbaju tembaga tersebut langsung mengenai tubuh pria tersebut, langsung dari punggung dan menonjol sampai dada oleh tanduk badak, dirobek sepanjang kepala hingga punggung. Namun, sang Beastmaster tidak peduli. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat, berteriak keras, dan menyerang sambil menunggangi badak besar. Segera, rhino si badak muncul di medan perang. Orang-orang Qiang semua ketakutan. Mereka secara alami mengenali binatang yang hampir tak terkalahkan di pegunungan dan hutan ini, dan melihat master binatang yang menunggangi badak, orang-orang Qiang menjadi bersemangat. Ini adalah bawahan Raja Qiang, badak bercula satu yang ditaklukkan Raja Qiang. Hebat, ini adalah binatang ras murni yang besar. Domba berkaki dua sudah selesai bermain. Mari kita lihat bagaimana badak bercula satu kita bisa membuka gerbang kotamu. Hahaha, orang-orang Qiang melolong kegirangan, dan Chen Ce, yang berada di menara, segera melihat binatang raksasa itu. Kok bisa sebesar itu? Badak ini hanya sedikit lebih pendek dari gajah raksasa, namun tubuhnya terlihat sama kuatnya. Luo Sanshan, yang berada di samping Chen Ce, tiba-tiba berbinar, besar sekali. Suamiku, tolong jangan tembak, oke. Ayo kita ambil. Chen Ce tertawa getir, tidak ada gunanya meskipun aku ingin menembaknya. Kulitnya tebal sekali, aku khawatir itu tidak bisa dilukai. Sepertinya mereka ingin menembus gerbang kota kita, tapi hanya dengan ini seekor badak, mungkin mereka terlalu menyombongkan diri. Apakah mereka benar-benar berpikir gerbang kota kita begitu mudah untuk dibuka? Saat Chen Ce bertanya,
badak telah bergegas menuju gerbang kota di bawah komando Master Binatang. Dan sang Master Binatang juga melompat turun terlebih dahulu tepat sebelum badak menyerbu ke gerbang kota, melompat ke tumpukan mayat, berguling beberapa kali, tetapi tidak terluka. Dan badak tersebut menghantam gerbang kota desa Chenjia seperti meteor yang jatuh menghantam bumi. Ledakan. Dengan suara yang keras, badak berukuran besar itu langsung menghantam bangunan gerbang kota. Pintu bangunan tersebut bergetar hebat, hampir terbuka dan hampir retak. Tapi itu hanya getaran. Perjalanan masih panjang sebelum badak bisa membuka gerbang kota. Bagaimanapun, gerbang kota terbuat dari baja balok baja, dan bahkan lokomotif pun mungkin tidak dapat mendobraknya. Badak saja tidak cukup kuat. Badak yang bertabrakan dengannya juga mengalami luka parah di kepala. Ia menggelengkan kepala dan muntah darah. Hal ini membuat Luo Sanshan merasa sangat tertekan, dan dia terus memohon kepada Chen Ce untuk menemukan cara menyelamatkan badak besar ini. Chen Ce tersenyum diam-diam dan pahit. Dia percaya pada kemampuan Luo Sanshan untuk mengendalikan binatang, tapi sekarang membiarkan dia pergi untuk menyelamatkan badak ini. Itu terlalu berisiko. Dia merasa badak ini tidak sebanding dengan risikonya bagi Luo Sanshan. Namun, Chen Ce segera berubah pikiran karena dia menemukan bahwa pasukan Qiang ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Selain badak ini, sebenarnya ada binatang besar lainnya yang sedang dalam perjalanan. Yang pertama adalah berang-berang raksasa dengan penampilan besar dan cakar yang menakutkan. Panjangnya hampir 6 meter dari kepala hingga ekor, lebih besar dari badak. Bab 519. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce melihat makhluk sebesar itu di luar imajinasinya. Sebelumnya, dia mengira hewan terbesar di darat adalah gajah dan badak raksasa, ternyata ada marmut, marmut itulah yang akan mendominasi gambar animasi di generasi selanjutnya. Hanya saja ini adalah versi yang diperbesar. Mungkin puluhan atau ratusan kali lebih besar. Beratnya hanya lebih besar dari badak. Ia memiliki cakar yang sangat menakutkan di kaki depannya, yang terlihat sangat merusak. Poin kuncinya adalah ada lebih dari satu makhluk seperti itu. Ketika makhluk kedua keluar dari bayang-bayang, jantung Chen Ce sedikit berdebar-debar. Apa-apaan ini? Ini? Chen Ce jarang kehilangan kesabaran seperti ini, tapi sekarang bahkan dia yang sudah sering melihatnya pun terkejut. Jelas, versi makhluk mirip berang-berang yang diperbesar ini, telah menghancurkan imajinasinya, membatasi pengetahuan tentang hal ini. Itu adalah berang-berang raksasa, makhluk yang sangat langka. Zhao Junlin turun tangan pada saat kritis. Alasan mengapa dia mengetahui hal ini adalah karena dia juga punya satu di rumahnya, ya, yang ada di istana. Meskipun dia jarang pergi ke sana, hal-hal yang ada di kebun binatang kerajaan jelas tidak biasa, seperti gajah dan badak. Ini semua tersedia, dan tentu saja marmut tanah yang sangat langka ini juga ada. Ya, marmut tanah, cakarnya sangat kuat. Mereka suka menggali lubang. Batuan biasa tidak bisa menghentikan cakarnya yang tajam. Gua mereka di pegunungan lebih besar dari gua beruang buta. Sangat sulit untuk menangkapnya. Tin Tiger menambahkan tepat pada waktunya. Chen Ce menyipitkan matanya dan mengangguk lembut, akhirnya ia memahami makhluk ini. Terus terang, seperti yang dipikirkan Chen Ce tadi, ia adalah marmut versi yang diperbesar, ciri-cirinya sama dengan marmut, yaitu suka menggali lubang. Namun karena bentuk tubuhnya yang super besar, lubang yang dibuatnya secara alami akan lebih besar. Saya tidak menyangka orang Qiang benar-benar memiliki hal seperti itu. Ada dua di antaranya. Sungguh mengejutkan. Apa yang harus kita lakukan? Jika marmut darat ini benar-benar menyerang gerbang kota dengan dibantu badak, maka gerbang kota kita dapat menahannya. Zhao Junlin sedikit khawatir. Dia telah melihat betapa kuatnya hewan ini. Cakarnya panjangnya 1 kaki 8 inci, dan masing-masingnya seperti bor baja, dia khawatir gerbang kayu kota akan tergores seluruhnya dalam beberapa cakaran. Chen Ce masih ragu-ragu. Dia memikirkan apakah akan mengeluarkan panah asli dari panah 8 banteng. Meskipun marmut ini terlihat sangat kuat, pada pandangan pertama ia tidak terlalu tahan terhadap kerusakan. Seekor badak mungkin mampu menahan 1 atau 2 anak panah 8 ekor lembu, tetapi marmut tanah pasti tidak bisa. Benda ini mirip dengan beruang coklat, dan pada dasarnya dapat dibunuh dengan beberapa anak panah. Tapi Chen Ce agak ragu-ragu, sial, hewan peliharaan dan tunggangan yang bagus, alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan ini. Tapi sekarang, jumlah orang Qiang masih lebih dari setengahnya.
Apakah masih terlalu dini untuk keluar dan membawa mereka masuk ke sini sekarang? Meskipun Luo Sanshan dapat menaklukkan mereka secara langsung, ada batasan jarak. Jika Iblis Qiang datang untuk membunuh mereka sekarang, masalahnya akan tetap serius. Dengan godaan tiga binatang raksasa di satu sisi dan petualangan besar di sisi lain, Chen Ce tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Luo Sanshan ada di sampingnya dan segera memohon kepada Chen Ce, "Suamiku, Anda harus membiarkan hewan-hewan ini masuk. Lihat, ada tiga binatang raksasa. Kita biasanya tidak bisa menyentuh hewan-hewan ini. Jika kita membawa mereka pergi, kekuatan tempur tim binatang kita bisa digandakan berkali-kali lipat." Luo Sanshan berharap dia bisa melompat secara langsung, tetapi dia masih harus menunggu arahan Chen Ce mengambil keputusan. Jika Chen Ce tidak memutuskan, mungkin dia tidak punya pilihan selain langsung melompat. Chen Ce ragu-ragu, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk menyerah untuk menjinakkan hewan-hewan tersebut. Tidak ada gunanya membiarkan puluhan ribu orang di sebuah desa mengambil risiko demi beberapa binatang buas. Tetapi ketika Chen Ce ingin menyerah, dia tiba-tiba melihat bahwa di balik marmut tanah, sebenarnya ada seekor lagi binatang raksasa yang nyata, seekor gajah jantan dewasa. Hewan raksasa yang bahkan lebih besar dari gajah betina di desa Chenjia. Badak dan marmut tanah jauh lebih kecil darinya. Binatang raksasa murni ini membuat bumi berguncang dengan setiap langkah yang diambilnya. Orang-orang Qiang meraung dengan ganas, dan mereka tidak menyangka raja mereka benar-benar menyembunyikan metode seperti itu. Mereka bersorak keras, merayakan bahwa binatang raksasa mereka akhirnya keluar. Hebat, kuat sekali. Raja kita sebenarnya punya cara seperti itu, hahaha, domba berkaki dua ini sudah habis. Sudah benar-benar berakhir. Bukan hanya badak raksasa, tapi ada juga marmut, bahkan gajah raksasa. Sekarang, kita bisa merobohkan semua menaranya. Kita tak terkalahkan, hahaha. Raja Qiang tidak terkalahkan, Raja Qiang tidak terkalahkan, Raja Qiang tidak terkalahkan. Sorakan seperti tsunami dari orang-orang Qiang mencapai telinga Raja Qiang Hetian, yang perlahan-lahan mengendurkan ketegangan sarafnya. Ini awalnya adalah kartu trufnya, tetapi sekarang setelah terungkap, itu benar-benar memiliki efek yang sangat besar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana reaksi Chen Ce dan yang lainnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menahan serangan binatang raksasa saya. Kirimkan perintah. Segera setelah desa ini hancur, semua orang akan bergegas masuk secara kolektif, apapun formasinya. Yang diperlukan hanya menyerang tanpa pandang bulu, membunuh semua orang saat kita melihatnya, dan membakarnya. Kita akan menghancurkan seluruh desa Chenjia sekaligus, dan kita akan menjadikannya sejarah, dan membiarkan tragedi dahsyat terjadi lagi di desa Chenjia. Kata-kata Raja Qiang Hetian disampaikan, yang membuat semua orang Qiang tertembak di lengan. Mereka sekarang menunggu desa atau yang layak disebut kota itu dihancurkan, dan kemudian mereka akan bergegas masuk dan mengubah desa Chenjia menjadi kuburan untuk pembantaian yang disengaja seperti genosida. Mereka akan menghancurkan semua yang bisa mereka lihat dan membunuh semua orang yang masih bisa berjalan. Semua orang Qiang menghapus energi dekaden yang baru saja mereka rasakan, mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan kemudian mereka semua maju menuju posisi tersebut. Kali ini, mereka melihat harapan, daripada menunggu anak panah tentara Chen Jiachun di menara yang tembakan. Hubungan antara pasif dan aktif masih sangat jelas. Orang-orang Qiang bergegas menuju menara kota seperti orang gila, dan tentara Chen Jiachun di menara kota secara alami tidak takut. Mereka sudah bereaksi seperti orang gila tanpa perintah Chen Ce. Adapun Chen Ce, saat dia melihat gajah raksasa itu muncul, dia tidak bisa duduk diam. Buka gerbang kota, sial, buka gerbang kota. Kita harus mengambil inisiatif untuk menaklukkan keempat makhluk raksasa ini. Kita akan memulai serangan balik. Lu Yuanhui, berikan aku panah peledak, berikan aku panah peledak. Gunakan panah peledak untuk membersihkan tempat kejadian sekaligus. Kosongkan tempat itu untukku. Aku akan membuatnya terlihat seperti tidak bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Perintah Chen Ce terdengar sedikit gila, dia sebenarnya ingin langsung membuka gerbang kota. Jika ini adalah perintah yang tidak mungkin dipenuhi oleh pasukan lain, itu mengkhawatirkan, tentu saja, prajurit di bawah komando akan langsung menolaknya. Namun, ini adalah desa Chenjia, dan orang-orang ini adalah anggota Chen Jiachun. Mereka mungkin ragu dengan perintah Chen Ce,
tapi mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Bagaimanapun, mereka telah melakukan ini dalam pertempuran terakhir di desa Chenjia. Saat itu adalah pertempuran yang menentukan, dan Kuleskar serta pasukannya langsung terbunuh, dipukul mundur, dan dikalahkan. Hanya saja kali ini, jumlah musuhnya cukup mengesankan, dengan pasukan Qiang yang tersisa berjumlah sekitar 40.000 orang. Namun, demi gajah jantan raksasa, 2 marmut darat, dan badak raksasa bercula 1, Chen Ce harus melakukannya. Risiko ini layak untuk diambil. Anak panah peledak paling kuat mulai dipersiapkan, dan Chen Ce dengan cepat memimpin Luo Sanshan menuruni menara, diikuti oleh Qiu Yaoer yang memegang kapak perang. Dan di bawah, seekor macan tutul gemuk juga sudah lama berjaga di sini, tinggal menunggu perintah Chen Ce, dan kemudian binatang buas ini dapat melancarkan serangan paling primitif dan paling gila terhadap orang-orang Qiang di luar. Buka gerbang kota, dan para penjaga akan menyiapkan busur panah mereka. Saya tidak ingin melihat ada ikan yang lolos dari jaring. Ya, yang ditanggapi Chen Ce adalah kepercayaan diri yang kuat dari para pengawal. Mereka terbunuh dari ribuan pasukan. Mereka yang bisa bergabung dalam pengawalan adalah elit di antara elit, raja prajurit di antara raja prajurit. Masing-masing dari mereka bangga dengan identitas mereka, terlihat rasa perang yang sangat tajam. Dan saat Luo San mengarahkan gajah raksasa itu untuk menarik keluar dermaga pelindung di belakang gerbang kota, tepat pada waktunya, badak raksasa dari luar langsung menyerbu masuk. Sanshan, kita akan diserang. Chen Ce dengan cepat memarahinya. Luo Sanshan menjawab, suamiku, jangan khawatir denganku. Setelah berbisik beberapa saat, gajah raksasa di desa Chenjia berinisiatif menyambutnya. Ia menempelkan belalai panjangnya dengan kuat ke tubuh badak raksasa tersebut, lalu tubuhnya kembali tenggelam, menggunakan bebannya yang sangat besar untuk bergerak lebih jauh sehingga badak didorong ke tanah. Meski gajah raksasa ini berjenis kelamin betina, namun kekuatannya juga tak tertandingi gajah jantan di luar. Namun, saat menghadapi badak raksasa ini, kekuatan gajah betina saja sudah cukup. Serangan badak rino berhasil dibendung. Ketika orang-orang Qiang di luar melihat gerbang kota yang tiba-tiba terbuka, mereka sangat gembira. Namun sebelum mereka bisa berbahagia, gelombang anak panah yang sangat tajam menghabisi mereka semua, tidak meninggalkan seorang pun. Hujan anak panah yang lebat segera mengubah mereka menjadi landak. Orang-orang Qiang yang mampu membunuh di sini tidak pandai dalam hal itu, ketika dihadapkan dengan hujan anak panah yang lebat dan sekelompok penjaga yang pandai melakukan serangan terakhir, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa orang Qiang yang awalnya ingin berpura-pura mati sama sekali tidak dapat memainkan peran mereka. Mereka ditembak langsung di kepala oleh anak panah dari pengawal, dan mereka masih gagal memainkan peran mereka sampai mereka mati. Setelah membersihkan orang-orang ini, para penjaga langsung keluar. Mereka harus segera menduduki gerbang kota untuk mempersiapkan Luo Sanshan untuk menaklukkan beberapa binatang raksasa. Ketika orang-orang Qiang melihat gerbang kota terbuka, mereka tampak gila dan bergegas menuju sisi ini. Namun, yang menyambut mereka adalah senjata paling ampuh di seluruh desa Chenjia. Bab 520. Panah peledak menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan sebenarnya untuk pertama kalinya. Tidak banyak anak panah yang meledak, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Ketika anak panah yang meledak ditembakkan, mereka mulai meledak tepat di atas kepala orang Qiang. Suara dentuman dan dentuman saling berhubungan, dan jangkauannya jauh lebih kuat daripada panah 8 ekor sapi, panah serial, dan bahkan panah perak. Ketika mereka terbang dan mencapai ketinggian tertentu, mereka mulai meledak. Setelah ledakan, bola baja kecil yang tersembunyi di tabung panah distimulasi oleh bubuk mesiu dan mulai berubah menjadi jimat kematian yang sangat tajam. Ledakan di ketinggian rendah itu seperti sabit yang melewati kepala semua orang, mengirimkan lembaran radiasi. Orang-orang Qiang yang belum mengerti apa yang sedang terjadi dan bergegas menuju bangunan gerbang kota desa Chenjia dengan penuh semangat, tiba-tiba menemukan senjata yang begitu ganas, dan mereka hancur berkeping-keping pada saat itu. Masing-masing bola tembaga kecil ini berukuran kurang dari jari kelingking. Bentuknya tidak terlalu teratur, tetapi daya mematikannya tidak lebih lemah dari peluru. Toh jaraknya cukup dekat, beberapa manik tembaga bahkan bisa menembus tubuh satu orang dan menimbulkan kerugian bagi orang kedua. Manik-manik tembaga jenis ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Setiap anak panah peledak ditutupi dengan 2 hingga 300 manik-manik tembaga, meskipun tidak selalu mematikan,
itu seperti granat yang meledak di ketinggian rendah dapat menghasilkan kekuatan yang masih sangat mengesankan. Ribuan orang terjatuh, ini lebih kuat dari panah perak. Dalam sekejap mata, ratusan atau bahkan ribuan orang terjatuh seluruhnya. Tidak semua orang tewas, banyak juga yang hanya mengalami luka berat, namun sudah tidak mampu lagi melawan. Namun kebanyakan dari mereka langsung mati setelah tertembak manik-manik tembaga kecil. Sebagian dari garis pertempuran langsung dibersihkan, dan orang-orang Qiang di belakang memandang kerumunan orang yang jatuh di depan mereka dengan ngeri, dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan menyebar seketika. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, tetapi setelah mendengar ledakan yang hebat, saudara-saudara di depan semuanya terjatuh, dan tubuh mereka dipenuhi lubang peluru yang padat dan menakutkan. Bahkan dengan penerangan dari lampu lemak raksasa, mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas senjata apa yang telah melukai rekan mereka. Hal yang tidak diketahui bahkan lebih menakutkan. Efek dari panah yang meledak lebih baik dari yang dibayangkan Chen Ce. Alasannya adalah karena orang-orangnya padat. Setelah gerbang kota desa Chenjia dibuka dari dalam, orang-orang Qiang ini tampak gila menuju gerbang kota, jadi awalnya panah yang meledak hanya bisa merenggut nyawa 20 atau 30 orang, tapi sekarang, ada sebanyak 50 atau 60 orang. Kerumunan orang berjatuhan, dan darah sekali lagi membasahi tanah. Namun kali ini, meski begitu banyak orang yang terjatuh, hal itu tidak menghentikan orang Qiang lainnya untuk menyerbu menuju menara gerbang desa Chenjia. Gerbang kota dan bangunan dibuka, dan orang-orang Qiang melihat harapan. Mereka hanya ingin menjadi orang pertama yang menyerbu ke dalam kota dan menghancurkan serta membunuh orang secara sembarangan, tanpa mempedulikan kehidupan rakyatnya sendiri. Saat ini, He Tian yang telah mengirimkan pasukan kerajaannya sendiri sedang menunggu buah kemenangan. Tiba-tiba datang pesan dari bawahannya, "Raja, ini sudah selesai, kita berhasil, gerbang kota mereka berhasil direbut oleh kita." Pintunya terbuka, hahaha, gerbang kota terbuka. Apa? He Tian dengan cepat berlari ke tempat tinggi di mana dia bisa langsung melihat gerbang kota untuk memeriksanya. Tanpa diduga, dia melihat sekilas gerbang kota itu benar-benar terbuka. He Tian pun jadi heboh, tak kusangka efeknya begitu bagus. Sepertinya badak bercula besi kita mendobrak gerbang kota. Hahaha, lalu tunggu apa lagi? Sampaikan perintahku dan bertarunglah, biarkan kedua marmut berbulu itu menyerang di depan tanpa pandang bulu, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan gerbang kota mereka tertutup. Gajah raksasa itu mengikuti di belakangnya. Jika aku tidak menghancurkan desa kecil ini, jangan pernah tarik pasukan mundur. He Tian menjadi gila dan memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Ia yakin ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jika mereka tidak berani memerintahkan penyerangan saat ini, dia khawatir tidak akan ada kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk menyerang lagi. Sejumlah besar tentara Qiang sedang bergerak menuju desa Chenjia. Mereka mendengar semburan serangan panah di atas kepala mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat orang-orang yang jatuh berkelompok, dan mereka tidak mengetahui suaranya sabit maut berayun di atas kepala mereka. Tapi di sini, di gerbang kota adalah kunci sebenarnya dari pertempuran tersebut. Luo Sanshan sedikit berkeringat, karena sekarang harapan kemenangan seluruh pasukan ada pada dirinya. Badak bercula tembaga telah sepenuhnya terkendali, dan gajah raksasa dari desa Chenjia telah mengalahkannya. Ketiga harimau tersebut telah melompati posisi Luo Sanshan, dan siap bertarung melawan dua marmut darat yang berukuran lebih besar dari badak. Para master binatang di punggung marmut bumi segera ditembak mati, tetapi mereka telah menerima instruksi untuk membantai semuanya. Oleh karena itu, jika Luo Sanshan tidak membunuh mereka dengan cepat, penjaga di menara gerbang kota pasti akan menjadi korban jiwa. Chen Ce tidak berani membiarkan siapapun maju, dia hanya menunggu tim panah. Tidak ada musuh yang diizinkan masuk, tetapi dua marmut darat dan gajah jantan raksasa di belakang mereka akan mengikuti dari dekat. Semuanya memandang Luo Sanshan. Badak tersebut ditahan oleh gajah betina dengan belalainya, dan Luo Sanshan dengan berani melompat ke punggung badak tersebut. Dia berbaring langsung di atas tubuh badak tersebut dan mulai menjinakkannya. Ini metode penjinakannya, ia sedang berbicara dengannya. Luo Sanshan memiliki ketertarikan yang tak terbayangkan dengan binatang. Badak yang gelisah menjadi tenang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setelah beberapa detik, suasana menjadi sunyi dan dia berhenti berontak mengerahkan tenaga. Sudah selesai oke, sekarang ubah arah dan bersiap untuk bergegas keluar,
Menunggu perintahku, Luo Sanshan juga menghela nafas lega panjang. Badak raksasa seperti anak kecil yang penurut, melompat dan mengubah arah, yang juga membuat Chen Ce dan yang lainnya menghela nafas lega. Hua, Dou, Mimi, jangan lawan mereka. Setelah Luo Sanshan menangani badak, dia segera bersiap menghadapi dua marmut tanah. Saat ini, Hua, Dou, dan Mimi sudah saling berhadapan dengan kedua marmut tanah. Ketiga harimau tersebut sangat berhati-hati dan memiliki kelincahan seperti kucing. Untungnya, keadaannya seperti ini, jika tidak mereka akan dimusnahkan oleh dua marmut tanah segera setelah mereka bergegas. Cakar mereka dengan mudah menggali lubang di tanah dan batu, serta gigi seri tajam dan besar dari hewan ini pasti langsung dapat menggigit remuk harimau. Namun kelincahan harimau tersebut tidak sebanding dengan mereka. Mereka langsung melompat, lalu menamparkan wajah kedua marmut tersebut dengan mulutnya yang besar. Kalau itu manusia, mulut sebesar itu bisa merobek kulit bahkan menggores tulangnya. Bagaimanapun, ini adalah harimau. Namun kemampuan pertahanan kedua marmut darat ini sungguh luar biasa, mereka seperti beruang dan sama sekali tidak takut dengan cakar harimau, itu tidak terlalu melukai otot mereka. Namun jika cakar mereka berhasil menangkap harimau, hasilnya mungkin akan berbeda. Luo Sanshan tidak berani membiarkan ketiga harimau kecilnya menderita akibat seperti itu. Ini adalah tiga hewan peliharaan favoritnya. Ketiga harimau itu sangat baik dan patuh, dan mereka juga bisa bertingkah genit layaknya seperti hewan peliharaan pada umumnya. Jadi dia segera menyuruh berhenti dan balas memarahi ketiga anak kecil itu. Namun ketiga anak kecil itu tidak berani mundur terlalu jauh. Sebaliknya, mereka tetap berada tepat di samping kedua marmut tanah tersebut dan terus mengaum untuk menakut-nakuti mereka agar tidak dapat bergerak maju, karena jika mereka bergerak maju pasti akan menyerang tuan mereka. Luo Sanshan dengan berani berjalan tepat di depan mereka. Saat ini, kedua marmut darat jelas sudah muak dengan provokasi dari ketiga anak kecil tersebut. Ketiga anak kecil tersebut adalah harimau yang mungkin berimbang dengan mereka, namun Luo Sanshan hanyalah manusia kecil. Dia sebenarnya berani berdiri di sana seperti ini. Ketika Anda datang ke hadapan mereka, mereka menolak menerimanya. Bersambung.